Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di sini perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ahmad Fuji Asroh, NIM 180-210-402-048. Di sini saya sebagai ketua tim dari produk kami yang kami ikutkan di lomba ASMI dengan nama yaitu OK Access atau akronim dari OJ Campus Access. Kemudian saya akan menjelaskan terlebih dahulu berkaitan dengan apa itu yang dimaksud dengan OJ Campus Access. Nah, OJ Campus Access ini sendiri merupakan platform ojek online yang berfokus pada mahasiswa sebagai driver, sehingga nantinya mahasiswa ini akan memiliki penghasilan sendiri dari ketika dia melaksanakan kegiatan operasinya semacam itu. Adapun latar belakang mengapa kami membuat program ini yaitu bahwasanya pada waktu itu sebelum masa pandemi, tepatnya pada tanggal 20 Mei 2020, itu kami merancang untuk membuat ini karena memang di sekitar kampus atau di lingkungan kampus sendiri itu banyak sekali saya melihat mahasiswa yang memang ada waktu luang semacam itu, sehingga kami berpikiran untuk membuat platform ini. Platform OJ Campus Access sendiri ini merupakan sebuah aplikasi yang memang dibuat dari aplikasi pembuat aplikasi ojek online yang bisa di-download di Play Store semacam itu. Kemudian untuk problem sendiri dari mengapa kami membuat aplikasi ini, karena yang pertama yaitu tidak memiliki kendaraan. Yang mana problem atau masalah ini itu berkaitan dengan bagaimana mahasiswa ketika dia saat mereka itu kuliah di kampus, kadangkala saat mereka kuliah itu tidak membawa kendaraan, sehingga kami memiliki atau berpikiran agar mereka yang tidak memiliki kendaraan ini bisa menggunakan aplikasi kami, yang mana nantinya mereka akan bisa memiliki kenalan baru terkait dengan driver yang kami rekrut, yaitu dari mahasiswa itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan tarif transportasinya sendiri, yaitu bahwa saat ini platform kami ini masih memasang tarif yang memang sangat bersahabat. Artinya kami itu dalam mematok tarifnya itu sangat di bawah standar yang berlaku, karena memang saat ini kami masih merintis dari awal semacam itu. Untuk yang ketiga yaitu bahwasanya mahasiswa itu perlu penghasilan tambahan. Terkait dengan problem yang ketiga ini itu berkaitan dengan drivernya sendiri dari platform kami, yaitu bahwasanya driver kami itu memang murni dari mahasiswa semacam itu. Kemudian untuk yang keempat yaitu pelayanan dan tindakan negatif dari transportasi online maupun offline. Seperti yang kita ketahui bahwasannya saat ini platform transportasi baik yang online maupun offline itu
banyak sekali kekurangan dari kacamata yang kita lihat. Misalnya saja ketika ada suatu kendala dan saat customer ini memesan dan saat pesanan itu sudah selesai dilaksanakan, kadangkala mereka tidak bisa atau tidak mengetahui siapa drivernya karena memang eh, jarak antara driver dan juga customer itu tidak memiliki kedekatan semacam itu. Berbeda dengan apa yang menjadi platform kami. Itu mereka saling memiliki keterkaitan karena memang driver kami mahasiswa. Kemudian untuk customernya yang mahasiswa itu akan memiliki kemudahan dalam mengakses nantinya. Nah, terkait dengan problem yang sudah saya jelaskan tadi, terkait dengan itu solusi yang kami berikan yaitu bahwasanya aplikasi OK Akses atau Ojek Kampus Akses ini kami tawarkan kepada masyarakat kampus. Dalam hal ini ialah seluruh mahasiswa, baik mereka yang akan menjadi drivernya maupun yang akan menjadi customernya, semacam itu. Nah, untuk produk kami itu sendiri sudah berdiri sejak tahun 2020, tepatnya pada bulan Mei. Bisa kita saksikan di layar bahwasanya di situ ada media sosial, yaitu media sosialnya berupa Instagram, semacam itu. Di situ tertera kami pertama kali upload terkait dengan pamflet peringatan Hari Besar, yaitu pada tanggal 23 Mei 2020. Akan tetapi aplikasi yang kami rintis itu awalnya pertama kali kita bangun pada tanggal 20 Mei 2020. Itu pun desain yang ada itu masih sangat sederhana, berbeda dengan desain yang saat ini ada di aplikasi, sudah rapi semacam itu. Kemudian untuk keunggulan bagi pengguna yang memang nantinya menggunakan aplikasi kami, yaitu bagi driver, yang pertama tentunya akan ada penghasilan karena memang di situ yang saat ini saya lihat bahwa perkuliahan terutama di lingkungan kami, yaitu di kampus Jember, saat pertama kami melaunching itu perkuliahan yang terjadi itu tidak satu waktu. Artinya perkuliahan yang berjalan itu kadangkala lompat-lompat antara waktu yang satu dengan yang lainnya, itu ada waktu yang kosong semacam itu, sehingga disitulah kami memikirkan bagaimana kalau mahasiswa ini diberikan sebuah platform sehingga mereka bisa menggunakan waktu itu untuk kegiatan yang positif dan nantinya mereka bisa mendapatkan penghasilan semacam itu. Untuk selanjutnya yaitu ada networking, yaitu mereka akan mendapatkan relasi antar mahasiswa karena baik dari drivernya seperti yang saya sampaikan tadi, akan ada korelasi atau ketersinambungan antara driver dan juga customer, yang mana dari kedua komponen tersebut merupakan sama-sama mahasiswa semacam itu. Kemudian ada experience, yaitu dari mereka akan mendapatkan pengalaman bagaimana sih terkait dengan mengatur waktu saat mereka berada di lingkungan perkuliahan, yaitu kapan mereka akan kuliah, kemudian mendapat bekerja, kemudian untuk bersosial dengan temannya, kemudian belajar semacam itu. Nah, dengan adanya aplikasi kami ini, mereka bisa bekerja, akan tetapi tidak meninggalkan
kegiatan wajib mereka. Karena memang untuk melihat orderan yang masuk, mereka hanya tinggal melihat di handphonenya saja semacam itu. Kemudian keunggulan aplikasi kami bagi penumpang yaitu tarif yang bersahabat. Terkait dengan tarif ini, seperti yang saya jelaskan bahwasannya untuk saat ini kami masih mematok tarif yang memang kami pikirkan agar mahasiswa itu mampu untuk menggunakan aplikasi kami, semacam itu. Karena memang lingkup dari aplikasi kami ini masih dalam tataran lokal di sekitar kampus, semacam itu. Kemudian yang kedua ada networking, sama dengan keunggulan bagi driver. Keunggulan bagi penumpang juga sama-sama, mereka akan saling mengenal satu sama lain antara baik dari penumpang itu sendiri, kemudian dari drivernya. Kemudian ada yang berkaitan dengan pelayanan, bahwasanya aplikasi kami itu sangat memberikan layanan yang memuaskan karena memang karena dari drivernya sendiri mahasiswa, tentunya kami juga memberikan kenyamanan berkaitan dengan ramahnya driver kepada customer yang memang mereka itu sama-sama mahasiswa sehingga mereka itu tidak merasa canggung dengan itu. Nah, kemudian untuk market kami yaitu kami lingkup dari pasar kami yaitu di tataran mahasiswa semacam itu. Karena memang saat merintis ini kami di daerah Jember, maka kami ini saat ini masih beroperasi di lingkungan Universitas Jember, tepatnya di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Nah, peluangnya sendiri untuk di daerah Jember sendiri, kami melihat bahwasanya penduduk pendatang yang datang ke Kabupaten Jember, terutama oleh mahasiswa itu sangat berpotensi sekali. Nah, dari situlah kami memanfaatkan bonus demografi yang terjadi ketika kampus yang terbesar di wilayah timur Pulau Jawa ini banyak didatangi oleh orang-orang atau mahasiswa yang berasal dari luar Kabupaten Jember. Memang saat ini kuliah sedang dilaksanakan secara online sehingga bonus demografi ini masih mengalami penurunan atau penduduk yang datang ke Kota Jember memang masih mengalami penurunan. Akan tetapi dengan adanya seperti itu, justru menjadi kesempatan bagi kami untuk memperbaiki sistem yang ada di aplikasi kami semacam itu. Nah, kemudian terkait dengan kompetisi dari OJ Campus Akses yang merupakan vendor kami dengan produk-produk yang lainnya semacam Get Indonesia, kemudian Omas, ada Grab dan Grab. Itu kami memiliki lingkup tersendiri, yaitu memfokuskan untuk fokus terhadap lingkungan kampus untuk drivernya, yaitu bahwasanya kami memberikan persyaratan kalau untuk yang menjadi driver itu adalah mahasiswa, yang mana dengan dibuktikan dengan KTM dari pendaftar semacam itu. Berbeda dengan vendor lain yang mereka itu menyasar semua orang sehingga mereka tidak ada fokus pemasarannya semacam itu. Kemudian terkait dengan bisnis model yang kami buat yaitu bahwasanya road mapping yang kita atur ketika kita mendapatkan 100 penumpang per minggu, maka yang dapat kita lihat misalnya di sini tertera yaitu rata-rata misal 10.000 per penumpang, maka ketika kita mengambil fee 20% dari penumpang yang sudah order semacam itu, misal dari 100 penumpang, kami akan menemukan omset sebesar 2 juta. Ketika
diestimasikan misal di awal tahun 2022 nanti, kita akan menemukan omset sekitar antara 40 sampai 48 juta. Semacam itu. Yang memang ini masih belum fix. Karena perputaran penumpang dan pemasukan itu sangat-sangat sekali rentan untuk mengalami perubahan semacam itu. Kemudian marketing strategi dan action yang kami lakukan yaitu terkait dengan website, kami menggunakan teknik SEO. Bahwasanya teknik SEO ini berguna sekali ketika para pengguna internet yang ingin mencari aplikasi kami itu mudah dalam pencariannya, sehingga mereka lebih mudah menemukan untuk kemudian mendownload aplikasi kami semacam itu. Kemudian kami juga menggunakan atau memanfaatkan sosial media semacam itu. Kita juga menyewa media-media cetak atau media-media elektronik semacam portal berita online. Selain itu, kami juga menggunakan sosial media semacam Facebook, Instagram, WhatsApp, dan media sosial yang lainnya. Kemudian untuk upcoming goals dari kami, yaitu yang pertama, tujuan kami atau goal kami yang pertama yaitu target market dari mahasiswa bertambah ke siswa di berbagai jenjang. Artinya nantinya customer dari kami yang memang drivernya itu mahasiswa, selain menyasar customer mahasiswa, nanti kita juga akan menyasar siswa dengan program OK Access Goes to School semacam itu, sehingga para siswa nantinya juga bisa menggunakan aplikasi kami semacam itu. Untuk kemudian goal kami yang kedua yaitu akan menambah dengan berbagai mitra khususnya UMKM di bidang makanan terutama, dan juga nantinya kami akan juga ranah ke minuman semacam itu, karena memang antara makanan dan minuman itu merupakan satu kesatuan. Kemudian untuk goal yang ketiga itu kami akan membuka jaringan di kampus-kampus di luar Jember, semacam di Malang ataupun di Surabaya, karena memang di Malang juga terdapat kampus besar semacam Universitas Negeri Malang, Brawijaya, dan kampus-kampus yang lainnya. Karena memang Malang ini merupakan salah satu pusat pendidikan yang ada di Jawa Timur. Kemudian goal yang keempat yaitu kami akan menambah fitur sesuai dengan permintaan user semacam itu. Sehingga apa yang menjadi permintaan dari customer atau user itu ketika kita mampu untuk melaksanakannya, kami akan memproses itu, sehingga dari kami selaku vendor dan juga pengguna yaitu user nantinya akan ada korelasi sehingga mereka merasa dihargai semacam itu. Nah, untuk tim kami tersendiri itu ada yang pertama saya sendiri, Ahmad Puji Asro. Di sini saya sebagai CEO atau ketua programnya. Di sini kami atau saya sendiri memiliki kemampuan, yaitu saya mampu untuk mengkoordinasikan semua anggota-anggota saya, dan juga saya juga mampu untuk membranding produk yang sedang kami rancang semacam itu. Kemudian anggota saya ada Suci Endah Dwi Lestari. Nah, di sini background dari Suci sendiri yaitu pendidikan ekonomi, yang mana terkait dengan backgroundnya Suci Endah ini memiliki kemampuan yaitu memanajemen terkait dengan keuangan dan juga
marketing semacam itu. Kemudian ada Gilang Mudiantoro. Dia ini memiliki kemampuan yaitu terkait dengan bagaimana cara-cara untuk mencari atau menghubungkan antara fakultas yang satu dengan fakultas yang lain, sehingga kemampuan yang dia miliki tentu itu adalah kemampuan marketing atau pemasaran semacam itu. Kemudian ada Iqbal Kuryana Putra. Nah, ini merupakan anggota yang berasal dari Fasilkom. Dia pandai membuat desain sehingga produk yang akan kami tawarkan nantinya itu akan memiliki gambaran atau desain yang sangat bagus. Iqbal sendiri merupakan seorang analis bisnis, sehingga dia mampu untuk melihat terkait dengan perkembangan pengguna yang memang menggunakan vendor kami. Kemudian untuk anggota dari OK Access yang terakhir ini yaitu Helmi Ardiawan. Di sini dia berperan sebagai teknikal, yaitu yang mengonsep berbagai aplikasi yang akan dimasukkan ke dalam fitur-fitur yang memang dibutuhkan oleh customer semacam itu. Nah, kemudian untuk layanannya tersendiri yaitu bahwasannya OK Access ini itu hadir dikarenakan memang terlahir dari gagasan-gagasan mahasiswa, yang mana gagasan-gagasan tersebut itu bukan hanya semacam konsep-konsep yang hanya keluar dari pikiran, akan tetapi memang konsep-konsep yang diciptakan dan muncul sehingga bisa bermanfaat untuk orang lain semacam itu. Kemudian untuk moto yang kami gunakan sendiri yaitu everything will be okay. Nah, dari moto ini itu memiliki arti bahwasanya semuanya itu akan baik-baik saja gitu. Ketika kita hubungkan dengan vendor OK Access ini, mereka yang akan menggunakan itu akan baik-baik saja seperti moto yang kami gunakan ini. Nah, mungkin itu pemaparan terkait dengan produk atau vendor dari kami. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wawul muafiq ila wa midhoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.